Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ais Yumiati. Selamat siang juga Pak Anjar. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya Anjar dari calon guru penggerak angkatan 7. Mohon izin untuk bisa mewawancarai Ibu. Karena dalam hal ini saya mendapat tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1 Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Ais Bunyati, Kepala Sekolah SD Negeri Paduanan. Oke, ya, terima kasih Ibu Ais. Ibu Ais ini sebagai narasumber kita hari ini ya, dalam memberikan tanggapan atau pandangan dari beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu, yang nantinya mungkin akan menjadi parameter atau referensi bagi kami calon guru penggerak dalam mengambil keputusan yang bijak untuk kebaikan dunia pendidikan Ibu. Baik Ibu, kita mulai saja ya wawancara kita. Di sini saya punya beberapa pertanyaan ya Bu. Di antaranya, nah, selama ini menurut Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu? Terima kasih Pak Anjar. Begini Pak Anjar, sepengetahuan kami bahwa pengertian dilema etika adalah di mana suatu kasus dinilai benar lawan benar. Contohnya adalah ketika siswa yang semestinya mendapatkan PIP itu adalah yang mampu. Namun pada kenyataannya di masyarakat saat ini atau di lembaga-lembaga justru sebaliknya, masyarakat yang mestinya harus mendapatkan malah orang yang mampu mendapatkan, yang tidak mampu justru tidak didapat. Ini yang terjadi di antaranya di institusi-institusi. Kemudian ada juga yang dikenal dengan bujukan moral. Bujukan moral itu di mana suatu kasus dinilai benar PS salah atau benar lawan salah. Salah satunya adalah ketika kepala sekolah menggunakan atau memakai uang dana bos untuk keperluan contohnya konsumsi di suatu tempat, padahal itu adalah bertentangan dengan peraturan. Itu salah satu bentuk. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi memang godaan sekali ya Bu ya, penggunaan uang itu ya. Baik, selanjutnya Ibu di sini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ibu gimana tuh caranya? Baik, begini Pak Anjar. Jadi untuk mengambil keputusan itu ada 3 unsur dasar kepentingan keputusan. Ya. Sebagai pemimpin di sekolah, ya, kita harus berpihak kepada semua elemen yang ada di sekolah. Dan ini adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal dan bertanggung jawab terhadap segala kondisi yang terjadi atau fakta. Itu jawaban kami. Oke, luar biasa Ibu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada langkah-langkah ya Bu ya, atau prosedur. Nah, langkah-langkah seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan ya selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Ya, langkah-langkahnya misalnya satu kan kalau permasalahan itu pasti ada akar masalah ya. Ada akar masalah. Ada akar masalah itu nanti bagaimana untuk menarik kesimpulan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertama adalah mengidentifikasi masalah itu, yang kemudian juga menentukan siapa yang terlibat,
uji kebenaran. Nah, selain itu juga bisa dihadapkan dengan melakukan analisis risiko, berkaca pada pelatihan dan yang didapat, review panduan, terutama masalah kepegawaian, kemudian mengacu pada peraturan yang berlaku di Kemdikbud atau di Dinas Pendidikan, dan 5. Mempercayai insting sendiri, dan 6. Bisa berbicara dengan orang yang bersangkutan. Itu salah satunya, dan yang terakhir bisa meninggalkan situasi tersebut sepenuhnya. Oke, luar biasa sekali Ibu ya jawabannya. Mungkin nanti bisa jadi bahan referensi buat saya juga Insya Ibu ya. Allah, ya, kalau benar ya. Iya. Tapi kalau misalnya kami ada kesalahan, yang mohon Siap, Ibu. kembali, namanya juga manusia ya, panjang. Iya. Baik, yang berikutnya Nah, bagaimana? di sini Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Gitu. Yang efektif ya, kalau yang efektif itu berarti ya secara ringkas ya, secara ya baik, begini aja Kak Anjar. Di antaranya ada beberapa keputusan, ada tadi kan sudah disampaikan, ada identifikasi masalah, ada menentukan siapa yang terlibat, dan identifikasi dulu masalah itu apa yang muncul, kemudian siapa yang terlibat, dan mengumpulkan fakta, dan terakhir adalah menguji kebenaran. 4 langkah di awal. Nah, kemudian dari yang tadi disampaikan itu bisa juga melakukan demi kebaikan orang banyak, atau kita kenal dengan berpikir berbasis pada akhir, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip diri, atau yang kita sering disebut sebagai berpikir berbasis peraturan. Kemudian juga melakukan apa yang kita harapkan kepada orang lain untuk melakukan pada diri kita, atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, ya, sebelum mengambil keputusan. Oke, nah di sini Bu, tentunya dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang menjadi tantangan nih. Iya, tantangan ya. Tantangannya apa nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Ya, tantangan ya. Luar biasa nih kalau ditantang itu jadi menantang. Ya. Yang pertama adalah mungkin paradigma individu melawan masyarakat, itu ada salah satunya tantangannya, yaitu konflik yang terjadi untuk membuat pilihan antara kepentingan pribadi atau kelompok kecil dengan kepentingan orang lain, atau kelompok lebih besar, itu salah satunya ya. Yaitu tadi ada kelompok orang yang lebih kecil dengan yang lebih besar. Yang kedua juga ada paradigma keadilan. Nah, paradigma keadilan itu adalah melawan rasa kasihan, justice vs mercy ya. Di situ pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan pelakuan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian. Nah, itu salah satunya karena kemurahan hati dan kasih sayang terkadang diperlukan untuk memegang teguh peraturan. Nah, akan tetapi kita pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar atau manusiawi ya, itu salah satunya. Dan ada lagi mungkin yang dikenal dengan paradigma kebenaran. Nah, paradigma kebenaran itu seperti apa ya? Yaitu melawan kesetiaan. Nah, seperti yang pernah kita bicarakan ya, bahwa paradigma kebenaran dan kesetiaan itu adalah paradigma kita ditempatkan pada situasi untuk membuat pilihan antara perilaku jujur dan berlaku setia sebagai rasa tanggung jawab kita kepada orang lain. Apakah kita ini jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, nah, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir mungkin ada paradigma jangka pendek, adalah melawan jangka panjang. Nah, pada paradigma ini kita ditempatkan pada pilihan antara lain, misalnya nampak terbaik ya, terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Berarti tantangannya gimana supaya kita berlaku adil gitu Betul. ya, kemudian menunjukkan kebenaran, Iya. gitu
pikiran sama efisiensi waktu ya, Ya. barangkali gitu ya Bu ya. Itu kesimpulannya ya barangkali. Ya, mohon maaf bisa Nah, di- dalam hal ini Bu Ais sendiri punya tata kala tidak atau jadwal tertentu Jadwal, ya. dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apa langsung diselesaikan saat itu juga, di tempat Baik. itu juga, atau ada jadwal penyelesaian di waktu yang lain gitu? Siap. Tata kala, kata itu susunan waktu. Kala itu waktu ya. Jadi susunan waktu secara umumnya jadwal, secara efisiensi waktu. Yang pasti harus ada jadwal ya untuk menilai, menimbang, dan mengambil keputusan. Ya, seperti itu jadwal-jadwal dimaksud yaitu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Kalau ibu ya, Iya. ya proseduralnya ya mungkin ada yang sifatnya personal secara individu atau mungkin juga kelompok. Itu salah satunya. Secara singkatnya Iya. jadwalnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan ya Bu Ya, ya. karena kan sifatnya situasi Iya. dan kondisi masing-masing sekolah berbeda. Ya. Kalau memang harus saat itu juga ya saat itu juga Nah, ya. tidak jika sesuai memang dengan- masalah itu secara urgent maka harus diselesaikan saat itu juga. Seperti Iya, itu. iya, iya. Ada yang seperti bimbingan konseling banyak. Itu kan ada Hmm. kita dikenal di kelas itu ada yang disebut dengan bimbingan konseling. Begitu juga kita antara murid dengan guru, guru dengan kepala sekolah. Itu salah satu. Iya, iya. Oke Ibu. Nah, selanjutnya dalam hal ini adakah seseorang Ibu Ya. atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, pengambilan keputusan ya. Ya. Ada kasus dilema etika gitu, Bu. Ada nggak yang membantu Ibu? Pastinya tentunya ada ya, karena kan manusia itu tidak bisa sendiri ya. Ya. Jadi kalau secara umum pemikiran banyak kepala lebih baik daripada hasil satu kepala. Iya, Ya. iya. Ada seperti itu. Ya salah satunya harus ada panutan tadi yang disampaikan dan disinggung, kemudian juga selalu berpikir bijak dan kita harus penuh kebaikan di masa yang akan datang. Baik itu para guru harus berpikir positif thinking, bijak. Nah itu salah satunya. Dan juga harus mengetahui lebih kasus yang sedang dihadapi. Juga kepada orang tua, bahkan mungkin kepada diri kita sendiri atau salah satunya ya. Nah ini yang lebih berperan biasanya di sekolah itu ada beberapa faktor yang selama ini mempermudah membantu mengambil keputusan. Iya. Misalnya ada di saat rapat dewan guru salah satunya, kemudian juga jika memang perlu kita ada kepentingan dengan mitra kerja, komite sekolah atau tokoh masyarakat, Iya. tergantung kebutuhan daripada kegiatan tersebut ya. Seperti PPDB itu kan ada kaitan dengan 3 pilar, Gitu. ada pemerintah daerah, ada kemudian tokoh masyarakat dan yang berkepentingan kan supaya sinergis. Iya, iya. Nah kemudian juga ada dinas pendidikan yang terkait tadi sudah ada kaitan dengan kepentingan pemerintah daerah, kemudian juga ada stakeholder. Iya. Nah salah satunya stakeholder itu yang tujuannya agar hasil yang didapat mencapai yang mufakat. Oh, siap. Luar biasa sekali pemaparan Ibu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar ya. Ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Ya. nah, pembelajaran apa gitu ya yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya. Ada pembelajaran apa? Baik. Banyak sekali pembelajaran yang didapat ya, apalagi kita ini berhadapan dengan makhluk hidup. Ya. Nah, artinya manusia ya. Yang didapat selama kita bekerja, selama kita sering melakukan kegiatan, aktivitas, komunikasi, salah satunya adalah yang dapat dipetik dari pembelajaran ini, kita dapat menjaga reputasi profesional dan tugas pekerjaan ketika berada dalam situasi tersebut. Nah, kemudian juga dapat menghindari, itu yang didapat ya pembelajarannya, hasil keuntungannya dapat menghindari dan mengatasi konflik bertentangan di institusi yang kita ampu atau di sekolah. Itu salah satunya sesuai dengan kompetensi. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi dapat membuat asumsi secara langsung dengan orang yang bersangkutan
untuk mengambil keputusan berbasis nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini merupakan sebuah proses keterampilan dalam menentukan sebuah pilihan. Keputusan dari berbagai alternatif, ada untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, mungkin yang didasari dengan nilai kebajikan yang dimiliki oleh pemimpin ya. Nah, ada juga beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam pengambilan keputusan tersebut, meliputi tadi ya, adanya rujukan moral yang dilema, etika, unsur dasar pengambilan keputusan, paradigma dilema etika, kemudian prinsip pengambilan keputusan serta langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Itu salah satunya yang didapat oleh kami ya selama pembelajaran kami selama ini. Kira-kira ya itu gambaran kecilnya. Berarti dengan banyaknya pembelajaran akan menjadi pengalaman ya salah satunya buat kita itu ya. nanti akan didapat karena pengalaman adalah guru yang utama yang ini tidak ada dalam teorinya itu ya. Salah satunya. Baik Bu. Nah ini ada terakhir Bu ya. Nanti ada dua pertanyaan mengenai rencana tindak lanjut nih Bu. Ya. Apa rencana Ibu ke depan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Nah, rencana Ibu itu seperti apa nih kalau berhadapan dengan kasus dilema etika itu? Menarik sekali ya, ini banyak pertanyaannya menantang ya. Salah satunya mungkin adalah rencana kami meningkatkan dan membangun pemberdayaan SDM yang ada di wilayah kami, di institusi kami, kemudian juga membangun komunikasi dengan baik secara kooperatif, di mana perlu kita ketahui bahwa prinsipnya kebersamaan adalah mencairkan suasana. Itu salah satunya. Tadi agak lumayan mencari ini dulu, mencari inspirasi dulu yang ke depan ya, karena kalau ke depan itu kita harus planning, harus berkonsep. Nah, itu beda dengan tadi. Kalau pengalaman yang lalu mungkin bisa digambarkan secara langsung ya, tapi kalau untuk berpikir ke depan kita perlu konseptor dulu. Kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan dengan menelaah cermin diri masa lalu. Nah, itu langkah ke depan. Ya, itu salah satunya. Ya, tadi Ibu kan sudah memaparkan tuh rencananya. Nah, bagaimana nih cara Ibu dalam mengukur efektivitas rencana Ibu ke depan tadi dalam mengambil keputusan? Bagaimana cara mengukurnya gitu, efektifnya ya. Mungkin secara efektivitasnya ya disesuaikan dengan kebutuhan kan ya, berhasil atau tidaknya yang didapat oleh kami, karena mungkin kalau permasalahan itu timbul tiap saat, hampir tiap waktu ya, permasalahan kecil dari skala kecil sampai besar. Nah, hasil yang didapat itu nanti barangkali akan memberikan manfaat dan keberhasilan untuk semua pihak secara sinergis. Ada manfaatnya ya. Itu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satunya mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Sudah cukup perbincangan kita atau wawancara kita hari ini. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ais Jumiati atas wawancara kali ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya khususnya, dan juga untuk teman-teman calon guru penggerak ya pada umumnya. Terima kasih juga atas waktunya, atas curahan pendapat dari Ibu Ais. Semoga Ibu tetap semangat untuk selalu memberikan ide-ide terbaik lah untuk membangun instansi yang Ibu pimpin, juga untuk dunia pendidikan gitu ya. Baik, sedikit saya memberikan ya, di akhir kata, mohon maaf apabila penjelasan Ibu tadi istilahnya tiada gading yang tak retak ya. Siap Ibu. Itu mohon maaf karena kesempurnaan hanya kalau kekurangan apa yang Iya. Pak Anjar ya. Siap, terima kasih. Iya, luar biasa sekali wawancara kita hari ini. Saya akhiri wawancara kali ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya cukup Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lepang asih, lepang asih, tepang gerah ku kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Leli? Alhamdulillah. Gimana Pak Anjar, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya Anjar, calon guru penggerak angkatan 7. Mohon izin untuk bisa mewawancarai Ibu gitu. Oke, Mohon baik. kesediaannya. Baik, silahkan apa yang bisa Ibu bantu akan Ibu bantu. Siap, terima kasih. Karena dalam hal ini saya mendapat tugas gitu ya Bu ya, demonstrasi kontekstual di modul 3.1 itu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin gitu Bu. Mohon Ibu Leli kesediaannya memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Pak Anjar. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Layli Khalillah SPDMM, Kepala Sekolah Dasar Negeri Mustika Jaya 4 yang pada tahun 2022-2023 ini mendapatkan amanah menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan saya bisa membawa Sekolah Dasar Negeri Mustika Jaya 4 ini untuk bergerak maju menjadikan pendidikan yang terbaik untuk bangsa ini. Luar biasa. Oke, baik Bu Leli. Dalam hal ini Bu Leli sebagai narasumber nanti mohon memberikan tanggapan atau pandangan dari beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu, yang sekiranya nanti jawaban dari Ibu itu akan menjadi parameter, akan menjadi referensi bagi kami calon guru penggerak untuk bisa mengambil keputusan secara bijak demi kebaikan dunia pendidikan. Kita mulai saja ya Bu wawancara kita hari ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut Ibu itu bagaimana Ibu membedakan hal itu? Oke, baik. Pak Anjar, sesungguhnya dalam pelaksanaan kegiatan tugas kita sehari-hari, di mana kita berada di sekitar orang-orang, banyak kepentingan, banyak kebutuhan, pasti kita tidak bisa berjalan nyaman mulus seperti di jalan tol. Tapi tentu kita banyak sekali hal-hal yang butuh penyelesaian, karena memang kita berbenturan dengan kebutuhan atau keinginan atau keperluan orang lain. Oke. Di dalam dunia pendidikan terkait dengan materi tadi dilema etika dan bujukan moral, dalam dunia kerja, dunia pendidikan khususnya, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi yang membuat saya sebagai pimpinan atau mungkin Pak Anjar kelak akan menjadi seorang pemimpin akan memiliki rasa atau dilema tersebut. Apa itu dilema etika? Bahwa dilema etika itu artinya satu rasa kegalauan. Dilema berarti galau gitu, antara sesuatu hal yang benar, ini benar, yang di lain pihak juga benar, tapi kita harus menentukan, harus mengambil satu keputusan, harus mengambil satu kebijakan yang terbaik untuk semuanya gitu. Salah satu contoh yang merupakan dilema etika, contohnya jam sekolah masuk pukul 7. Iya. Berarti seluruh warga sekolah, utamanya kepada pendidik dan peserta didik, itu harus full pukul 07 sudah berada di sekolah minimal, maksimalnya sudah berada di ruangan belajar. Nah, itu sesuatu yang benar. Tetapi pada suatu kali bisa jadi ada kondisi yang memang bisa kita benarkan juga. Contohnya, guru tersebut
tidak bisa hadir tepat waktu karena mendapatkan tugas keluar. Iya, iya. Gitu, mendapatkan tugas keluar. Tugas keluar yang diberikan oleh seorang pimpinan itu sesuatu perilaku yang benar. Melaksanakan tugas disiplin juga merupakan sesuatu yang benar. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru tersebut untuk bisa bertindak atau bisa melangkah? Tentunya dia harus mempertimbangkan ngajar dulu gitu, atau saya langsung berangkat ke tempat tugas karena memenuhi perintah pimpinan. Itu benar. Nah, pada bagian ini maka seorang pimpinan harus memiliki kebijakan untuk memberikan kenyamanan kepada pendidik tadi, bagaimana dia harus bisa melangkah yang terbaik karena mengajar benar. Yang ini yang melaksanakan tugas dari pimpinan juga benar. Tinggal kita pertimbangkan mana yang lebih urgen untuk dilakukan. Gitu, mana yang lebih urgen untuk dilakukan. Seandainya tugas yang diberikan oleh pimpinan tidak ada yang bisa mewakili dan memang itu harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, tinggal mengatur strategi bagaimana Bapak Ibu guru yang mendapat tugas dari kepala sekolah tersebut untuk mempersiapkan segala sesuatunya, bisa untuk mendelegasikan tugas yang dia emban di kelas kepada rekan yang lain, tentunya dengan seizin pimpinan. Dan pimpinan pun pasti sudah mempertimbangkan. Ketika itu diberlakukan, diberikan, pasti sudah memberikan kebijakan, memberikan ACC, legalitas kepada guru tersebut untuk meninggalkan tugasnya, tapi juga tidak meninggalkan begitu saja, tetap dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, itu yang dimaksud dengan dilematika. Baik Ibu, luar biasa. Nah, kalau selama ini gitu ya Bu ya, Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Tentunya kan kasusnya banyak nih Bu. Nah, Ibu berpedomannya bagaimana Bu? Seperti tadi disampaikan, ketika kita mendapatkan satu permasalahan atau dilema atau kegalauan terkait dengan dua kegiatan yang sama-sama memiliki nilai kebaikan, tapi harus dilakukan dalam satu waktu atau satu kesempatan oleh seseorang yang memang tidak bisa dilakukan bersamaan mungkin, maka kita sebagai seorang pimpinan itu harus bisa mengamati, harus bisa mencari, menelaah pertama karakter dari permasalahan tersebut. Itu hal permasalahannya apa, itu seperti apa nilai kebaikannya, terus di sisi lain permasalahannya seperti apa juga, nilai kebaikannya seperti apa gitu. Nah, kita harus mempertimbangkan mana yang terpenting dari kedua hal tersebut, maka itu yang harus kita lakukan. Tetapi bukan berarti mengesampingkan yang tadi tidak. Jadi harus dilihat karakternya seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kata Ibu kan ada karakter ya. Nah, berarti di sini untuk menentukan itu ada langkah-langkah nih Bu, ada prosedur apa gitu ya. Nah, prosedurnya itu biasanya Ibu step by stepnya itu apa saja nih yang Ibu lakukan ya dalam pengambilan keputusan itu. Oke. Ketika kita mendapatkan satu hal atau di mana kita seorang pemimpin harus memberikan keputusan dengan bijaksana, dengan bijak tentunya. Manakala itu terjadi, tentunya kita tadi pertama harus mengidentifikasi dulu. Identifikasi. Permasalahannya itu apa, urgensinya seperti apa. Nah, setelah itu diamati, diidentifikasi, maka kita harus menentukan
siapa sih yang terlibat dalam permasalahan itu? Oh, Seberapa pihak-pihaknya. banyak, betul, Iya. seberapa banyak, seberapa pentingkah personal-personal yang terlibat di dalamnya. Itu harus menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya dari situ kita mengumpulkan data dan fakta dari setiap permasalahan tersebut. Datanya apa, faktanya apa, sehingga nanti keputusannya harus bisa memberikan yang terbaik semuanya. Setelah itu tentunya dikaji data dan fakta tadi, dianalisa, dikaji, kalau mungkin diuji kebenarannya, diuji validitasnya, gitu seperti itu, sehingga keputusan akhir yang akan diambil itu layak memberikan kebijakan untuk semuanya. Dipertanggungjawabkan ya, Bu, ya, Betul. layak ya. Selanjutnya Oh, ada. masih ada. Selanjutnya apa yang harus yang dilakukan langkah-langkah tadi? Kalau tadi sudah ketemu, sudah diuji, Sudah oh dikaji. kalau ini misalnya kalau yang ini dilakukan oleh satu orang, yang ini dilakukan oleh orang banyak, efek imbasnya lebih meluas yang mana? Tentunya sesuai dengan tujuannya. Gitu. Jadi tadi dari uji tadi ditentukan, maka setelah dianalisa, lakukan cross check, gitu, maka kita bisa memberikan keputusan dari satu kebijakan yang diambil. Tentunya kebijakan tersebut mudah-mudahan bisa memenuhi harapan semua pihak, walaupun namanya kebijakan pasti tidak akan memuaskan. Tidak akan memuaskan Minimal minimal bisa sedikit terpuaskan lah gitu ya. seperti itu. Karena mau Oke. tidak mau seperti itu. Iya, siap Ibu. Nah, selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tergantung permasalahannya. Ya, Tergantung ya. tergantung permasalahannya. Permasalahannya yang bersifat instan, cepat, atau permasalahannya yang mungkin butuh penyelesaian lebih lama. Ketika itu sesuatu yang harus diputuskan saat itu juga, maka dengan pertimbangan pemikiran yang ada, dengan mengamati atau membaca atau melihat kebijakan-kebijakan dari pimpinan secara struktural, Ya. itu juga menjadi dasar pertimbangan, maka itu harus dilakukan karena itu sifatnya harus segera Ya. diputuskan. Ya, nggak bisa ya urgent. Tapi manakala ada hal permasalahan yang tidak urgen, tetapi memang permasalahan itu harus diselesaikan, maka itu dilakukan step by step. Oh ya, Gitu. bertahap Ya, Bu, bertahap. Tidak langsung nggak bisa harus begini, nggak bisa begitu juga. Tetapi harus step by Tidak step. terburu-buru Betul, lah, tidak gitu ya. terburu-buru. Kenapa? Karena hasil keputusan atau hasil kebijakan yang diberikan untuk yang memang jangka panjang, pasti tentunya itu bukan untuk kepentingan hari ini saja. Ya. Karena pendidikan bukan hari ini saja, Hari ini. panjang. Iya, Gitu. iya. Jadi itu tadi harus dilakukan by step, Ya. dicari faktanya, dicari solusinya, dan dicoba penyelesaiannya seperti apa. Setelah dicoba mungkin berhasil, alhamdulillah. Tetapi jika belum berhasil atau memang kurang berhasil, terus dicari permasalahannya apa, diselesaikan lagi, dicoba lagi, sehingga pada akhirnya kebijakan yang diberikan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan. Oke, luar biasa sekali. Oke Ibu. Nah, selama ini Ibu ya, hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan buat Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Ada tantangan-tantangan apa saja nih Bu? Oke, dilema ya. Ya. Ketika kita butuh kesiapan untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus yang dilema, pasti banyak tantangan. Pertama, tantangannya halnya
masalahnya ya. Masalahnya itu menjadi tantangan, ya. Masalahnya itu luas atau sempit, sedikit atau banyak. Efek dari kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu untuk beberapa orang atau untuk orang banyak, itu akan menjadi tantangan itu untuk kita mengambil keputusan. Selanjutnya dalam mengambil keputusan juga tantangannya tentu kita harus melihat hasil jangka panjangnya dari keputusan itu ya, jangka panjangnya seperti apa, karena tujuan kita di pendidikan itu kan mengubah dari tidak tahu menjadi tahu, yang yang belum menjadi ada itu. Nah seperti itu, jadi itu merupakan satu tantangan ya, satu tantangan untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik. Oke. Iya. Nah, di sini apakah Ibu memiliki tata kala gitu ya, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu ya? Jadi apakah langsung diselesaikan di tempat saat itu gitu, Bu ya, atau ada jadwal tersendiri, Bu, untuk menyelesaikannya? Apa dalam prosedur seperti apa gitu yang biasa Ibu lakukan? Sama seperti yang tadi, ketika itu hal permasalahannya urgen, maka harus diselesaikan secepatnya. Saat itu juga harus selesaikan. Tapi manakala itu permasalahannya jangka panjang, ya, maka kita tentu melakukan step by step yang tadi dikatakan di awal, bahwa kita punya prosedur. Bisa dilakukan secara intensif, misalnya per minggu kita adakan pertemuan gitu, atau per bulan adakan pertemuan, atau adakan komunikasi personal dengan A, dengan B, dengan C gitu. Adakan komunikasi personal, karena semua itu akan mempengaruhi hasil kebijakan atau hasil keputusan yang akan kita berikan. Betul. Gitu. Jadi itu harus dilakukan. Jadi tergantung permasalahannya ya, harus cepat diselesaikan atau butuh pemikiran yang jangka panjang ya, Bu ya. Oke. Nah, dalam hal ini ya, Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika gitu? Ada nggak? Pasti ada. Ada ya? Iya. Kita manusia bukan orang super, apalagi yang serba tahu, tidak. Tapi apa yang yang kita tahu itu merupakan dasar dalam mengambil kebijakan, karena kita menyangkut hajat atau menyangkut orang lain atau menyangkut masalah lain, maka kita tentu perlu mempertimbangkan. Adapun faktor atau seseorang yang memberikan bantuan tentu banyak. Salah satunya untuk mencari data, Ibu butuh bantuan tenaga administrasi, TU ya, tata usaha. TU, itu ya. sangat membantu, karena sekolah berjalan pasti berdasarkan data. Nah, kalau Ibu tidak mendapatkan bantuan dari teman-teman tata usaha, saya tidak punya data yang valid untuk itu. Selanjutnya, untuk mengambil kebijakan, khawatir kebijakan dari satu kepala, dari satu pemikiran itu tidak maksimal, pasti saya senantiasa berkomunikasi dengan atasan saya, pimpinan kita pimpinan, baik itu ke dinas pendidikan ataupun yang terdekat orang tua yang mendampingi dalam tugas adalah pengawas. Ya. Jadi kita komunikasikan hal apapun yang terjadi di tempat kita kerja, kita komunikasikan supaya kebijakan yang diambil sudah diwarnai oleh berbagai pertimbangan dan tersinkron itu ya, Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa gitu ya yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika gitu Bu. Alhamdulillah, saya ditugaskan oleh pemerintah untuk memimpin sekolah itu sudah cukup lama. Ya. Iya, dan semua itu benar-benar guru buat saya, Ya, ya. karena manakala setiap tahun, setiap kali kita mendapatkan hal permasalahan, bisa jadi hal masalah tersebut ada yang berulang, Terulang. ada Ya. juga yang baru. Nah, Ya. ketika hal itu berulang, maka keputusan atau kebijakan yang diambil saat itu menjadi dasar, menjadi dasar untuk kita bisa memutuskan kebijakan di hari ini. Yang kemarin, keputusan kemarin itu bisa untuk menjadi dasar keputusan hari ini kalau permasalahannya sesuai. Sama gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Kalau faktornya sesuai, selaras. Tapi kalau tidak sesuai, apa yang dilakukan dahulu belum tentu bisa dilakukan saat ini. Belum tentu kita Iya, pakai lagi jadi ya. pembelajaran saya bahwa dengan menyelesaikan kasus-kasus atau dilema-dilema Iya. tadi, kegalauan tadi, sekali lagi pengalaman yang sudah dilakukan itu menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan atau kebijakan di hari-hari selanjutnya. Pengalaman adalah guru ya, ada guru yang terbaik ya. Betul, betul. Oke, baik Ibu. Nah, ini ada pertanyaan rencana Bu ya, rencana tindak lanjut nih Bu. Apa rencana Ibu ke depan nih selaku kepala sekolah ya Bu ya, dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Jadi ke depannya tuh seperti apa gitu. Kalau tadi kan pembelajaran, Ya. maka rencana ke depan yang harus Ibu lakukan pasti yang kemarin itu menjadikan satu dasar. Rencana ke depan kalau terjadi hal-hal permasalahan seperti yang sudah-sudah, maka tindak lanjut ke depan tentu harus melakukan yang pertama tadi melakukan analisa. Jadi langkah-langkah penyelesaian suatu dilema itu harus kita lakukan. Dianalisa lagi gitu ya. Cepat atau lambat, besar atau kecil, walaupun permasalahan itu harus diselesaikan hari ini juga, saat ini juga, tapi pasti pertimbangkan, identifikasi masalah, faktor pendukungnya, fakta yang adanya, itu harus sudah ada di benak seorang pemimpin untuk melakukan satu kebijakan. Jadi ke depan apapun permasalahannya, baik itu urgen ataupun permasalahan jangka panjang, harus diselesaikan dengan mengikuti prosedur yang ada, dengan tata urutan yang luar biasa. Nah, tadi Ibu udah mengungkapkan ya rencana ke depan seperti apa. Terus bagaimana nih Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tadi? Gimana tuh Bu? Pengambilan keputusan yang sudah saya lakukan, saya nilai dari hasil yang ditampilkan dari permasalahan yang sudah terjadi. Ketika permasalahan itu sudah terjadi, sudah terselesaikan, itu menjadi satu ukuran. Jadi kita mengukurnya dari hasil ya, ya, hasil yang sudah dicapai ya, gitu. ya. Ketika itu hasilnya baik, kita lakukan seperti itu. Tapi sekali lagi dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, karena hari kemarin gak bakalan sama dengan hari ini. Hari ini gak bakalan sama dengan hari esok. Pasti berbeda. Jadi itu harus dilakukan. Jadi pertimbangannya hasil yang dicapai yang sudah kita lakukan dari kebijakan yang kita ambil. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah nih Bu. Terima kasih sekali lagi Ibu Leli atas wawancara kali ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya, khususnya juga untuk teman-teman calon guru penggerak pada umumnya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu tetap semangat ya dalam memberikan ide-ide yang konstruktif ya Bu ya, untuk membangun pendidikan di sekolah Ibu di SD Mustika Jaya 4 ini, dan juga mungkin untuk dunia pendidikan gitu ya.
Baik, kita akhiri wawancara kali ini ya dengan bacaan hamdalah ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sukses untuk Siap. Panjar sebagai guru penggerak. Maju terus, wujudkan Indonesia yang cerdas, anak-anak bangsa yang sukses. Amin, Selamat. amin. Terima kasih Ibu. Oke, lanjutkan. Ya.